Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya? Siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini ya? Kelas 8. Anak-anak Ustazah akan memberikan praktek untuk kelas 8 ini. Nah, apa praktek kita Ustazah? Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan budidaya ternak kesayangan. Betul ya anak-anak Ustazah? Nah, Ustazah ingin ada praktek di sini untuk kelas 8. Prakteknya adalah, silahkan anak-anak Ustazah mencoba berbudidaya. Jadi Ustazah tidak menyuruh banyak-banyak ya. Misalnya sebagai contoh anak Ustazah memelihara 1 ekor ikan. 1 ekor ikan, silahkan dimulai. Tidak usah di dalam akuarium yang besar, di dalam toples aja pun boleh. Contohnya ikan laga misalnya. Anti cari toples bekas permen gitu misalnya, yang bening ya. Nah, anti belilah seekor ikan laga. Nah, boleh ikan laga, boleh ikan yang lain ya, boleh kelinci, boleh kucing. Kalau memang sudah ada di kucing, silahkan. Itu di rumah sudah ada kucing, silahkan. Kalau di rumah sudah ada hamster, silahkan lanjutkan. Nah, kita mulai dari hari ini ya anak-anak ustazah. Sehari ini sampai nanti di akhirnya akan kita lihat hasilnya seperti apa. Yaitu waktu kita mau ujian praktek PAS ya. Ujian praktek PAS nanti. Nah, di situ kita melihat hasilnya. Bagaimana caranya ustazah mengontrolnya? Yaitu awalnya hari ini Senin, nanti 1 minggu ini ustazah kasih waktu mempersiapkan. Jadi Senin ini tanggal 26 sampai Senin depannya itu dah waktu anak-anak ustazah mempersiapkan ya. Silahkan, apa yang mau anti budidayakan di situ terserah. Boleh ikan, boleh unggas, boleh juga ayam boleh, tidak mesti ternak kesayangannya yang ini ya. Seperti yang dicontoh kemarin, ayam boleh misalnya. Nah, kalau misalnya ayam, hari pertama anti mau mulai kegiatan budidaya itu, anti coba timbang itu ayam. Anti buat daftarnya, daftar kegiatan budidaya. Jadi di daftarnya itu selalu jangan sampai hilang. Di situ anti tulis kegiatan budidaya ternak kesayangan ayam ya. Nah, dimulai tanggal sekian dengan berat ayamnya sekian. Terus kirimkan fotonya sama ustazah. Foto lembar rencana kerja anti tadi dan juga foto anak ayamnya. Nah, anti kirim sama ustazah. Nah, di situ akan di DKN akan ada nilai pertama anti di situ. Nah, siapa yang tidak memberikan itu kepada ustazah, dia tidak ada nilai di kolom itu, jadi nilainya kosong. Ya, paham ya? Nah, lakukan 1 kali seminggu atau setiap kali ustazah minta, misalnya entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, ustazah akan minta, tolong kirimkan foto kegiatan budidaya beserta lembar kerjanya. Jadi di lembar kerja itu tetap itu terus 1 lembar double folio. Di situ anti mulai. Tadi seperti ustazah bilang, kegiatan budidaya ternak kesayangan, ayam atau kucing atau hamster atau ikan hias atau ikan konsumsi juga boleh, entah ikan lele, entah ikan nila, terserah. Yang penting ternak di sini ya. Jadi kegiatan budidaya ternak ya, tidak usah kita kasih hiasnya. Nanti buat nama. Nama di sini Wafik Azizah misalnya ya. Wafik Azizah.
tanggal 26 Oktober 2020, dimulai 26 Oktober 2020 misalnya. Nah, berat ayamnya atau berat ikan panjang, kalau ayam mungkin ditimbang ya. Kalau ikan kita ukur berapa panjangnya. Panjang ikannya 3 cm gitu. Nanti kita setiap 2 minggu sekali misalnya melakukan observasi ya terhadap ternak kita. Ukur berapa beratnya, lapor sama ustazah, kirim lewat WA. Nah ya, untuk kelas 8 itu tugasnya. Baik, paham ya? Ini tugas praktek ya. Jadi setiap minggu ustazah akan mengambil nilai dari situ. Ya, anak kelas 8. Nah, kalau kurang paham dengan tugasnya silahkan japri ustazah. Telepon pun boleh, akan ustazah jelaskan lagi. Baik, itu tentang tugas. Ustazah harap anak-anak ustazah mengerjakan semua. Ingat, jangan bermudah-mudah tidak mengerjakan tugas. Anak-anak ustazah kalau anti bermudah-mudah tidak mengerjakan tugas, yang rugi bukan ustazah tapi anti sendiri. Kenapa? Nanti di kolom-kolom DKN itu akan ada yang tidak terisi. Misalnya ustazah di sini memberikan 4 atau 5 kali tugas ya, 4 kali misalnya dalam satu semester ini. Anti cuma mengumpul 2. Namun itu tetap ustazah jumlahkan, 1, 2, 3, 4 dijumlahkan, setelah itu dibagi menjadi 4. Nah, kalau anti cuma mengumpul 2, tetap ustazah jumlahkan, tetap dibagi 4. Tidak mau ustazah dibagi 2, tetap dibagi 4. Kenapa? Ustazah sudah 4 kali memberikan tugas. Nah, kalau anti tidak mengumpul tugas, kalau nilai anti tadi 95 ya, dapat nilai 90 misalnya, dibagi 2 dijumlahkan jadi 180. Dibagi 4, berapa nilai anti? Cuma 5, sekian. Betul? Kalau anti menyerahkan 4 kali tugas, nilai anti setiap pemberian tugas 90, akan ustazah jumlahkan 90 dikali 4 sama dengan 360. Ustazah bagi 4 akan mendapat 9. Nah, kan yang rugi anti, karena memang yang namanya sekolah akan ada tugas-tugasnya. Nah, jadi jangan lupa untuk membuat tugas. Ya, itu tentang tugas. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Kita masih di jenis umbi dan manfaatnya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke umbi jalar ya anak-anak ustazah. Nah, ada 3 jenis ubi jalar ya, ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia. Ada itu ubi jalar berwarna coklat, berwarna merah, dan berwarna ungu. Nah, ini tidak asing sebenarnya sama kita ya anak-anak ustazah, dan setiap ubi-ubi ini bisa diolah menjadi makanan yang bervariasi. Nah, untuk ubi kita melakukan cocok tanamnya dengan cara stek ya. Setelah ubi, kemarin masuk singkong ya, singkong atau ubi kayu atau ketela pohon ya. Ya, kita juga sudah belajar cara berkembang biaknya bagaimana, juga melewati stek. Nah, apa saja yang terkandung di singkong, di buahnya, baik di daunnya maupun batangnya, kita juga sudah mempelajarinya. Setelah itu anak-anak ustazah talas. Nah, mungkin kalau untuk talas untuk sekarang sudah tidak banyak kita jumpai ya. Nah, apa saja yang terkandung di dalam umbi talas tadi, kita juga sudah mempelajarinya kemarin. Apa saja manfaatnya untuk tubuh, kita juga sudah mempelajarinya. Nah, hari ini anak-anak ustazah kita masuk ke kentang ya. Nah, kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Nah, ya, jadi untuk kentang ini hampir semua dari kita menyukai olahan makanan dari kentang. Entah itu kentang sambal, entahkah itu kentang goreng, entah itu keripik kentang, entah itu stik kentang ya, ataukah itu pergedel kentang dan lain sebagainya, donat kentang. Banyak sekali olahan makanan dari kentang, mulai dari lauk yang diolah dari kentang sampai kepada cemilan yang diolah yang terbuat dari kentang. Nah, hampir semua dari masyarakat Indonesia menyukai yang namanya kentang.
Nah, untuk kentang ini dia tergolong kepada herba semusim. Kenapa? Karena tanamannya pendek, tidak berkayu ya, dan cocok ditanam di daerah dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Jadi cocok untuk Indonesia ya. Nah, bagian kentang yang kita manfaatkan anak-anak ustazah untuk dimakan yaitu umbi kentangnya. Nah, ada negara-negara tertentu yang menjadikan kentang sebagai makanan pokok mereka, contohnya Eropa dan Amerika Serikat ya. Nah, kalau sekarang banyak orang memakai kentang sebagai makanan alternatif untuk diet ya, anak-anak ustazah. Hal ini dikarenakan kenapa? Karena kentang kaya akan nutrisi ya, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gulanya yang tinggi, terus vitamin, serat ya. Dan kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi sebenarnya ya. Karena dia memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Nah, kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, yaitu harus dibersihkan ya dengan yang benar ya anak-anak ustazah, karena sebenarnya dia mengandung tanah ya. Jadi kita cuci dengan benar ya, masuk ke dalam kategori karbohidrat kompleks. Jadi intinya kulit kentang ini bagus untuk kita konsumsi. Ya, terus kentang juga mempunyai banyak khasiat, di antara lainnya dia mengandung potasium, vitamin C, ya. Jadi kadar vitamin C-nya kedua setelah jeruk. Terus dia menyimpan karbohidrat kompleks serta fiber untuk pengganti gula darah atau blood sugar dan penjaga tekanan darah. Nah, kentang juga mengandung vitamin B1, B2 dan B3 ya, serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral penting seperti besi, mangan, magnesium, fosfor, tembaga dan kalium ya anak-anak ustazah. Nah, jumlah lemaknya sedikit ya, sehingga dapat menghalangi endapan kolesterol di dalam lapisan saluran darah ya. Kentang cocok bagi yang mengalami kekurangan gula darah ya. Jadi kentang ini intinya sangat baik untuk tubuh. Nah, baik, itu tadi tentang manfaat dari tanaman serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, di sini anak-anak ustazah bisa lihat manfaat dari kentang ya. Dia bisa memelihara, manfaatnya yaitu memelihara kesehatan sistem pencernaan secara mengandung serat karena mengandung serat yang cukup tinggi. Terus melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Nah, kentang segar dengan kulitnya kaya antioksidan dari vitamin C-nya ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa lihat di sini manfaat-manfaat yang banyak kita dapat dengan mengkonsumsi kentang. Nah, jadi anak-anak ustazah hari ini mulai sekarang sudah bisa memahami manfaat apa dari tanaman serealia untuk tubuh kita, dari kacang-kacangan untuk tubuh kita. Dan dari umbi-umbian untuk tubuh kita. Baik, berikutnya kita masuk ke teknik pengolahan. Ya, anak-anak ustazah, apa itu teknik pengolahan? Ya, teknik pengolahan adalah teknik memasak, bisa ya kita artikan sebagai teknik memasak. Jadi pengolahan itu anak-anak ustazah adalah sesuatu kegiatan ya, adalah sesuatu kegiatan
memasak ya. Kalau di sini kita bisa masukkan ke memasak, atau juga bisa kita artikan mengerjakan atau mengusahakan sesuatu ya, baik itu barang atau dan sebagainya, agar supaya menjadi sesuatu yang lain yang lebih sempurna dan memiliki nilai lebih. Nah, itu tadi sekilas tentang pengolahan. Nah, di sini kita belajar tentang teknik pengolahan. Pengolahan apa? Yaitu pengolahan dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, di sini anak-anak ustazah, kita akan mengolah bahan-bahan pangan mentah atau yang belum diolah ya, yang sebenarnya kaya akan nutrisi, menjadi makanan ya yang bisa kita makan, yang bisa dimanfaatkan ya, menjadi sesuatu yang menilai lebih. Kalau tadinya dia berupa serelia atau kacang-kacangan atau umbi yang mentah, kita akan mengolah dia menjadi sebuah makanan ya. Nah, namun bisa berubah kandungan nutrisinya ya dari makanan ini apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Jadi kita akan belajar bagaimana teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacang dan umbi-umbian ini tidak jauh berbeda dengan teknik yang pernah dipelajari di kelas 7 ya. Anak-anak ustazah, ingat teknik apa yang kita pelajari di kelas 7? Ada teknik pangan basah, ya kan? Ada teknik bahan panas kering gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kelas 7 tidak jauh berbeda. Yang pertama kita akan mempelajari yang pertama teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Ya. Nah, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head ini adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangnya. Ya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan basah ini tidak pernah lebih dari suhu didih. Jadi intinya ini kita rebus ya anak-anak ustazah ya. Nah, panas basah ini kita rebus, bisa kita rebus dengan banyak air, bisa dengan sedikit air. Baik, akan kita di dalam teknik pangan panas basah atau moisture ini dia dibagi lagi. Ada yang nama teknik merebus atau boiling, ada teknik merebus menutup pangan atau poaching, dan ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, dan ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing, dan ada teknik mengukus atau steaming. Selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering, dan ada yang namanya teknik mengetim. Nah, baik, kita akan pelajari satu-satu ya. Untuk merefresh ingatan kita ya, di kelas 7 kemarin Ustazah juga sudah memberikan video tentang teknik pengolahan panganan basah, pengolahan makanan ini. Yang A, kita akan mempelajari tentang teknik merebus atau boiling. Nah, apa itu? Yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat bisa berupa air ya, bisa berupa kaldu, bisa berupa susu, atau juga bisa berupa santan ya. Nah, caranya bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas tadi. Nah, jadi teknik merebus bisa kita rebus dengan air, kaldu, susu, atau santan ya anak-anak ustazah ya. Nah, yang B, ada yang namanya teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan atau namanya poaching. Nah, teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dengan bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus ya, dengan api kecil di bawah titik didihnya. Berapa? 92 sampai 96 derajat Celcius. Nah, bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya. Contohnya buah-buahan, sayuran, telur dan ikan.
Nah, cairan juga bisa berupa kaldu, bisa berupa air ya, yang diberi asam, cuka atau susu, terserah ya anak-anak ustazah, pilihan seleranya. Nah, itu namanya teknik merebus menutup bahan pangan. Jadi airnya cuman sebatas bahan pangan yang akan kita masak saja. Yang ketiga, yang C itu ada nama teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Nah, ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan ya. Ingat, dengan sedikit cairan, yaitu kira-kira setengah dari bahan yang akan kita rebus dalam panci tertutup dan api dikecilkan. Nah, secara perlahan-lahan. Jadi airnya itu cuma setengah dari bahan yang kita rebus. Kalau makanan yang mau kita rebus ada satu panci, berarti airnya cuma setengah panci di sini. Nah, efeknya dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Ya, anak-anak ustazah, itu yang namanya teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Baik. Yang D, ada yang nama teknik menyetup atau menggulai, atau yang biasa disebut stewing. Ya, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Ya, bumbunya ditumis. Menumis ini maksudnya anak-anak ustazah sedikit minyaknya ya. Jadi bukan minyaknya yang banyak, itu namanya menggoreng. Di sini kita menumis, jadi minyak cukup sedikit, baru kita masukkan bumbunya. Dan direbus dengan cairan yang berbumbu ya, dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Ya, direbus dengan cairan yang berbumbu dan juga tidak terlalu banyak. Nah, kita menggunakan api sedang di sini. Nah, maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama, yaitu agar aromanya dari bahan makanan keluar dengan sempurna ya. Nah, ustazah, nah, pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Nah, pada proses stewing ini cairan yang dipakai bisa susu, bisa santan, bisa air, dan juga bisa kaldu. Oke, itu yang namanya menyetup, menggulai, stewing. Jadi kita tumis dulu, baru kita tambahkan, direbus dengan air. Ya, namun kita menggunakan api yang kecil atau api yang sedang. Apa tujuannya? Biar aroma dari bahan makanan keluar dengan sempurna. Ya, paham ya? Setelah itu ada yang namanya teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Ya, jadi kita mempunyai panci ini anak-anak ustazah. Nah, pancinya itu di bagian bawah kita isi air. Namun dia mempunyai alat pengukus. Setelah kita isi air, kita pasangkan alat pengukusnya. Jadi dia di tengah-tengah panci itu ada biasanya untuk tempat alat pengukusnya, baru kita panaskan. Nah, setelah dia beruap, setelah airnya mendidih, dia akan mengeluarkan uap. Nah, baru kita masukkan bahan makanan kita pada steamer atau pengukusnya ya. Jadi uap panasnya tadilah yang mengalir ke sekeliling makanan kita yang kita kukus, dan uap itulah yang membuat makanan kita tadi menjadi masak dan lembut ya, menjadi lebih lunak, menjadi lebih lembut. Nah, dengan teknik ini anak-anak ustazah, keuntungannya adalah nilai gizi bahan makanannya tidak banyak yang hilang ya, karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini biasanya membuat puding, ya, membuat bolu, membuat sayuran, ya, membuat ikan atau ayam. Nah, ini yang biasa dipakai dengan teknik mengukus atau steaming, yaitu kita memasak dengan menggunakan uap airnya. Oke, paham ya? Setelah itu anak-anak ustazah, ada yang namanya teknik mendidih. Ada yang namanya teknik mendidih atau simmering. Nah, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Ya, baru api dikecilkan di bawah titik didih, direbus lama di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil.
Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu ya, yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang kita rebus. Entah itu kaldu ayam, entah itu kaldu daging, terserah, atau kaldu ikan juga bisa ya anak-anak ustazah ya. Jadi teknik mendidih atau simmering ya, memasak dengan saus ya, bisa dengan saus atau bisa dengan bahan cairan lainnya ya, yang kita didihkan terlebih dahulu, baru apinya kita kecilkan. Nah, oke. Nah, setelah itu ada yang namanya teknik mengetim. Nah, teknik mengetim yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran ya. Ada panci yang lebih besar dan ada panci yang lebih kecil. Nah, di sini caranya anak-anak ustazah, panci yang besar ya, panci yang besar langsung kita letakkan di atas api atau di atas kompor. Nah, di situ kita isi air. Nah, panci yang lebih kecil kita masukkan bahan makanan kita di situ. Paham ya? Jadi ada dua panci, panci yang besar dan panci yang kecil. Panci kecil ini dia bisa masuk ke dalam panci yang besar. Nah, kita panaskan, baru kita masukkan bahan makanan kita ke dalam panci yang kecil, entah itu buat nasi atau melelehkan coklat ya. Nah, nanti dia akan masak dengan didihan air tadi. Nah, biasanya ini anak-anak ustazah bisa dipakai dalam memasak nasi atau melelehkan coklat. Nah, kalau umi-umi anti membuat kue misalnya, nah biasanya untuk melelehkan coklat memakai teknik mengetim. Ya, anak-anak ustazah paham ya? Nah, itu materi kita di hari ini, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan pangan panas masak atau moist heat. Baik, untuk hari ini sampai di sini. Untuk pekan depan kita akan lanjutkan kepada teknik pengolahan pangan panas kering ya, atau dry heat. Atau dry heat ya anak-anak ustazah. Baik, ustazah berharap anak-anak ustazah paham akan materi yang ustazah berikan ya. Silahkan bertanya, silahkan di WA ustazah kalau ada pertanyaan. Nah, masalah tugas kalau memang belum paham silahkan bertanya dan jangan tidak membuat tugas. Kita cukupkan hari ini sampai di sini. Anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.